Ib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di kegiatan Bootcamp Web Development GDSC USK 2023. Nah, ini merupakan bootcamp pertama kita karena kedepannya kita juga bakal ada bootcamp mingguan. Sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih, nama aku Marlina. Teman-teman boleh banget manggil aku Marlina aja. Nah, sebelum itu juga aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman karena udah sempatin hadir di room Zoom pada malam minggu. eh, join aja di websitenya. Pada bootcamp kali ini kita bakal bahas mengenai dasar-dasar dari web tentang HTML, CSS, dan juga JS. Dengan pemateri yang sangat luar biasa, nanti kita bakal kenalan sama pematerinya. Nah, pemateri kita pada malam hari ini punya pengalaman yang sangat luar biasa di dalam dunia web development ini. Beliau merupakan seorang co-founder dari Bersinar Project dan juga merupakan former lead GDSC Indonesia dan juga leader GDSC USK 2022. Nah, uh, mungkin bisa langsung aja kita kenalan sama pematerinya di sini. Mungkin buat Bang Razan bisa say hello dulu nih di room Meet hari ini. Halo, masuk apa? Halo, masuk apa nih? Masuk Bang. Masuk ya, harusnya. Oke. Oh ya nih buat teman-teman yang mungkin nantinya punya pertanyaan bisa disimpan dulu nih atau bisa ditanyain di Slido nanti buat dijawab sama pematerinya. Mungkin untuk mempercepat waktunya bisa langsung aja nih Bang dimulai materinya gitu. Silahkan untuk Bang Razan dipersilahkan. Thank you, Marlina. Ini share screen-nya udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Ya, mungkin aku mau kenalin diri lagi ya pertama. Nama aku Muhammad Razan Falas. Saat ini masih jadi mahasiswa semester 7 di Universitas Syahkuala ya, jurusan Informatika. Eh, Dulu aku lead GDSC Universitas Syahkuala juga dan GDSC Indonesia. Sekarang sekarang lagi aktif di Discord-nya Google Developers Indonesia. Dia aku sering bantu-bantu di sana jadi moderator juga jadi Discord Manager. Dan aku juga co-founder dari Bersinar, juga Head of Division IT-nya. Per hari ini aku udah resign dari Bersinar, jadi ya udah selesai dari Bersinar ya. Terus juga ini ada website aku ya, razanfawas.xyz, nanti mungkin bisa dicek juga.
ada beberapa project-project yang berhubungan dengan web lah ya, aku bisa bilang yang aku masukin di sini ada project backend, front end, data juga ada dan mostly sih akhir-akhir ini aku lagi ngerjain backend juga. Bisa cek juga GitHub-nya di github.com/Razan Fawaz. Mau mutualan di LinkedIn juga boleh, nanti add aja LinkedIn-nya Razan Fawaz ya. Ini ya aku akhir-akhir ini juga ngasih udah dari setahun 2 tahun terakhir ini lagi memperdalam ilmu di cloud dan sertifikasi dari Google Cloud atau Associate Cloud Engineer dari program Bank Academy. Terus di sini juga aku ada cantumin beberapa experience di web. Jadi kalau misalnya penasaran project apa aja bisa juga dicek dari sini atau dari GitHub. Nah, yang mungkin sering baca-baca Medium juga bisa cek Medium aku, nanti harapannya ke depannya bisa banyak nulis di sini juga, karena emang udah ngerencanain sih untuk ya sharing-sharing dalam tulisan sih. Salah satunya yang baru aku publish itu untuk tulisan teknikal itu adalah cara kita buat dan login ke cloud. Awal cuma aku jadiin tulisan aja. Tapi bahasan kita hari ini lebih ke web ya. Kita bakal bahas web, programming, gimana cara ngoding untuk bikin web. Kalau kalian lihat ada kayak framework JavaScript, namanya Astro. Kita nggak bakal bahas sekarang, tapi nanti ya mungkin di suatu saat nanti kita bakal bahas juga. Jadi si JS ini punya banyak framework yang bisa membantu kita buat bikin website lebih cepat. Mungkin udah pada sering denger ya, ada Next.js, ada React, ada Vite juga. Itu salah satu framework, satu toolsnya juga yang bisa dipakai. Nah, di sini ada dokumentasinya. Kita GDSD punya dokumentasi dari materi-materi yang dijalanin. Kalian bisa cek di course.gdscwsk.com. Nanti pilih aja web programming. Jadi tutorial hari ini atau materi hari ini itu bakal berasal dari sini dan nggak terlalu jauh beda. Mungkin juga kalau ada yang udah pernah ketemu aku di lab pemrograman berbasis web ya, buat anak informatika, kalau ada yang 2021 materinya nggak jauh beda juga sih. Kalau boleh tahu di sini ada yang angkatan berapa nih? Pada dari angkatan berapa? Ada yang dari 2022 kah atau dari 2023? Nanti boleh chat aja ya di kolom chat. Oke, kita langsung aja. Jadi introduksi web programming course ini. Selamat datang di laman pembelajaran web ini ya. Jadi web ini emang kita desain, kita bikin supaya modul-modulnya lebih mudah tersampaikan. Apa aja perlu dipersiapkan? Jadi kalian cuma butuh persiapin kode editor atau text editor nanti, terus browser. Kalau kalian belum install Visual Studio Code, kalian juga bisa pakai layanan online. Contohnya ada Replit ini, jadi nanti kalian bisa ngoding langsung di web. Untuk browser di sini bisa pakai apapun, tapi aku lebih menyarankan untuk pakai Google Chrome karena kedepannya nanti kalau emang ada inspect elemen atau lain-lain hal itu lebih mudah lah ya. Nah, kita mulai dari text editor atau code editor ya biasanya. Jadi text editor ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk ngedit sebuah file teks yang kita gunakan ya. Jadi misalnya kita mau ngoding JavaScript, PHP, HTML, dan lain-lain, itu kita bisa pakai text editor. Text editor ini bukan Word ya. Jadi emang ada buat ngoding karena kita nggak bisa ngoding di Word atau di Google Docs. Jadi contohnya ada Notepad. Notepad itu bisa digunakan juga. Ada Notepad++, ada
Sublime, ada Atom, Visual Studio Code. Visual Studio Code ini masuknya si IDE ya, Integrated Development Environment kalau nggak salah kepanjangannya. Eh, di sini juga kalian bisa cek, nanti bisa download Visual Studio Code di sini, terus bisa download plugin yang dipakai di sini, dan bisa juga nyobain live code editor. Jadi kalau live code editor ini ya kalian bisa remote dari mana aja tanpa perlu. Kalau saya kan mau ngoding di warnet dan pengen datanya ke save, bisa pakai Replit ini. Eh, Pada minggu pertama ini kita bakal bahasnya HTML, CSS, dan JavaScript dulu. Nanti minggu selanjutnya akan ada materi lagi dengan topik yang berbeda. Kalau kalian ketinggalan kelasnya, kalian bisa nonton ulang videonya di YouTube Diresi USK ya harusnya. Nanti minta dikonfirm lagi sama Niki. Harusnya sih bakal ada di situ karena sesi ini di record kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke HTML. HTML itu Hypertext Markup Language. Dia sebuah singkatan ya, sebuah bahasa markup yang digunakan untuk mengembangkan website. File HTML ini sendiri sebenarnya ditandai dengan ekstensinya di akhir itu .html. Contoh namanya adalah index.html atau saja.html gitu. Untuk jalanin file HTML ini kan butuh browser atau peramah ya. Jadi browser ini bakal nampilin isi dari file HTML yang udah dibuat atau dijalankan. Nanti kita materi dulu ya sebelum kita masuk ke codingannya. Cara buat file HTML ya gampang. Jadi kalian cuma bikin file baru, tulis namanya, save as HTML. Nah, struktur dasarnya ini nggak perlu dihafal, tapi cuma butuh dipahami. Karena ya sekarang itu udah banyak snippet-snippetnya. Jadi kayak kalian cuma, oh ini misalnya kayak gini, HTML kalau nggak salah. Oh ini HTML5 embed abbreviation-nya itu sih langsung ke generate gitu. Ini Visual Studio Code-nya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi aku mau jelasin strukturnya dulu. Jadi di dalam struktur HTML itu dibuka dan ditutup juga dengan bracket HTML ini ya. Jadi nanti dibuka dengan HTML itu dengan slash HTML juga. Dan semua, nggak semua sih, ada beberapa yang nggak ditutup atau dia self close kalau nggak salah namanya. Jadi di dalam file, di dalam struktur HTML ini ada ini head ya. Bracket head ini isinya nanti ya hal-hal yang berkaitan kayak buat analytics, taruh linknya di dalam ini, terus buat SEO atau search engine optimization-nya juga taruh di dalam head ini, terus ada koneksi file ke CSS-nya juga ditaruhnya di dalam sini. Mungkin kalau sebagai contoh, nah ini. Jadi ini ya, kalau kalian lihat ini meta, yang ada tag-tag meta ini tuh SEO-nya, terus ini ada title-nya. Sorry, ini title buat yang di sini tuh nih. Dan ini link ke CSS-nya. Jadi nanti menghubungkannya dari sini. Nah, kalau body itu isi dari konten website kita. Jadi semuanya ditaruh di dalam body dan jangan lupa ditutup ya. Tag-nya jangan lupa ditutup. Bisa dicek juga pada ini bagian ini tag pada HTML ini udah jelas banget sih harusnya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan kah? Belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke link Slido yang ada
yang udah di-share sama teman-teman tadi ya. Jadi, agar tag ini bisa berjalan dengan semestinya, tag ini tuh, harus ditutup. Jadi kalau misalnya udah kita buka, contohnya ini H1 kan buka, kita isi kontennya atau isinya baru kita tutup lagi. Oke, itu dia, kurung gitu ya, terus ini namanya, ini terus dikasih slash gitu. Jadi, slash H1 gitu. Ada juga yang self closing tag contohnya IMG gini. Jadi dia nggak perlu IMG yang 2 kali kayak gini. Jadi soalnya di sini IMG, di sininya juga IMG nggak perlu dia sekali aja kayak gini. Head pada HTML ini yang kayak aku jelasin tadi ya, informasi tentang halaman website itu ditaruh di head HTML ini. Contohnya title, meta text, link, SEO, masuk ke meta text itu ditaruhnya di dalam si head HTML ini. Kalau ini body ya, jadi bodinya itu uh, isi dari yang apa yang ada kita inginkan. Kita coba di sini aku udah jalanin live reloadnya ya. Nah ini contoh penggunaan body. Jadi kelihatan ya di dalam ini. Coba kalau kita pindahin isinya ini ke dalam head. Masih. Oh berarti bisa juga. Wow, baru tahu. Kira nggak bakal kelihatan, nah, rupanya kelihatan. Nah, jadi ini di body ya. Tapi baru penggunaan tempatnya dia di body buat di head. Uh, terus untuk teks pada HTML itu ada levelnya, heading 1 sampai heading 6. Jadi semakin ke bawah itu semakin kecil. Kita coba lihat. Uh, ini ya, ini heading 6, ini heading 1. Jadi makin ke bawah itu makin kecil. Biasanya nih ada penggunaan juga, misalnya heading 1 itu buat judul, heading 2 itu buat subjudul, dan seterusnya. Selain heading ada juga paragraf. Paragraf ini ya buat membuat teks yang panjang ya, paragraf lah ya. Udah pada tahu lah ya paragraf itu apa. Jadi ya, kalau heading tadi ini judulnya, jadi P ini tuh paragraf di HTML. Nah, gini. Jadi biasanya isi-isi website itu pakai ya P ini buat kontennya ya, bukan judulnya. Lalu ada hyperlink juga. Hyperlink ini yang dia itu teks tapi bisa diklik. Contohnya ini. Jadi kalau diklik ini dia bakal buka laman yang udah kita tur di sini. Jadi supaya bisa dibuka, kita perlu namanya href ini. Gitu. Karena cuma bisa buat ini juga, enggak, nanti mungkin setelah kita bahas CSS atau di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi. Jadi href ini juga bisa kita arahin ke kelas atau ke div dari si uh, yang di HTML ini. Misalkan di sini ada sebuah apa ya, ada sebuah konten paling atas, terus kita udah ada di paling bawah dan kita mau balik lagi ke paling atas dengan klik si href si tombol ini atau si teks ini, nanti kita bisa balik lagi ke atas gitu. Ini udah pada ngerti HTML belum kira-kira? Jadi kalau misalnya udah pada ngerti, kita skip aja kali HTML.
Nggak langsung ke JavaScript nggak sih atau ke CSS? Kalau udah pada ngerti. Nama atribut ya, atribut ini eh, atribut ini tuh contohnya, nah ya, SRC ya, si href tadi ini adalah contoh dari atribut dalam HTML. Terus kalau misalnya ada image, tadi ada src, nah ini si src-nya ini tuh atau source-nya ini tuh si atributnya. Kita masuk ke CSS. CSS itu Cascading Style Sheet ya. Bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dari sebuah halaman web. Jadi HTML itu kerangkanya, CSS itu warnanya, apa ya? Badannya, dagingnya ya. Mungkin kalau anatomi tubuh, kalau HTML itu tengkoraknya, si CSS itu dagingnya. Nah, si JavaScript itu bajunya atau aksesorisnya lah ya. Jadi ya eh, tanpa tanpa CSS juga si HTML ini bisa jalan. Ini agak beda ya sama manusia. Manusia kan kalau nggak ada dagingnya nggak bisa. Tentara kaya kan nggak bisa, mati berarti. Kalau HTML bisa, jadi ya HTML ini tanpa CSS tanpa dia juga udah bisa berjalan, tapi ya dengan fitur yang sangat minimalis gitu. Eh, CSS ini kita bisa pakai menggunakan sintaksnya seperti ini ya, selector, property, dan value. Selector ini itu bagian yang ingin kita uh, styling bahasanya dia. Jadi misalnya aku pengen si H1 ini tuh berwarna merah. Semua H1 itu warnanya merah. Jadi nanti di file CSS-nya H1 color-nya red gitu. Ini adalah komen ya, komen CSS itu slash bintang gini, slash bintang bintang slash. Lalu jenis-jenis CSS itu ada 3, ada inline CSS. Inline CSS itu CSS yang dimasukin di dalam tag HTML kayak gini. Jadi dia nggak bikin file CSS baru, tapi dia langsung di dalam sini. Jadi kalau di sini kita buka, ini dia udah berubah warna merah. Karena kita udah atur warnanya di sini. Selain itu kita juga bisa set warna-warna lain juga. Bisa dengan kode RGB atau dengan kode hex ya. Wait, wait, wait. Sorry guys, sudah gangguan. Uh, Selain CSS itu ada internal CSS. Kalau tadi inline CSS itu di inline CSS ini dia di embed di dalam file HTML tapi di bagian headnya. Nah, jadi kita nggak perlu file CSS lagi, kita bisa masukin ke sini. Tapi minusnya apa? Minusnya file teks, file HTML kita tuh bakal panjang banget nanti. Nah, ini kan kita udah setting di inline-nya warna hijau dan di dalam file HTML ini, di dalam style ini warna merah. Kira-kira bakal warna apa nih? Apakah warna merah? Apakah warna hijau? Kita coba cek. Dia warna hijau. Kenapa? Karena dia ada apa ya? Ada nama itu kalau nggak salah hierarchy styling CSS gitu. Jadi
eee, si awalnya itu si H1 ini warnanya merah, tapi karena kita masukin dia di dalam inline ini warna hijau, dia tuh meng-override si warna merah. Jadi kayak si inline ini tingkatannya lebih tinggi dibanding si style yang satu ini. Yang mana apa tadi namanya? Internal CSS-nya gitu. Jadi biasanya aku pakai ini kalau saya mau udah nge-stuck banget, ngebug nih, udah nggak bisa diubah-ubah, diubah-ubah juga nggak ngaruh, biasanya aku taruhnya di sini. Atau di sini kita bisa kasih dia imported. Nah, berubah. Nah, dia bakal berubah. Jadi si importer ini ngalahin lagi si tingkatannya inline CSS. Baru yang terakhir ada external CSS. External CSS ini ya CSS, tapi dia di file tersendiri ya. Kita coba, kita copy ya. Kita hubungin si HTML ini sama CSS-nya. Terus kita coba heading 2 itu kita kasih warna blue. Nah, gitu guys. Ya, gampang banget ya materinya hari ini. Kita masuk ke pengantar JavaScript. Ini masih aman kan ya? Masih belum pada ngantuk kan ya? Kalau ada yang mau ngomong nanti langsung aja nggak apa. Oke. Oh, baik 21, 23 juga ya. Ada yang dari Bandung juga. Halo, halo. Nah, JS ini JavaScript ya, dia bahasa pemrograman. Kalau tadi HTML, CSS itu nggak bisa dibilang bahasa pemrograman. JS ini, JavaScript ini dia bahasa pemrograman yang cukup powerful. Kita bisa pakai JavaScript buat 3D, buat website, buat mobile app juga bisa, terus buat backend juga bisa, jadi client side bisa, server side bisa, buat ngolah data juga harusnya bisa sih. Cara membuat file JS ya sama, cuma akhirnya .js aja gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari JavaScript ya. Jadi ada ini tuh JavaScript DOM, document object, apa ya namanya? Jadi ya DOM ini tuh lebih dokumen object model. DOM ini lebih sering digunakan di front end ya. Ini kita coba copy. Nah, di sini ada tag H2, terus ada tag P2 yang JavaScript can change HTML content dengan dia memiliki ID demo. Jadi pas kita ngeklik button ini, dia si JavaScript ini bakal nyari ID mana nih yang ID-nya demo. Terus dia bakal ngubah kontennya menjadi Hello JavaScript. Kita coba. Jadi konten JavaScript tension HTML konten ini bakal diubah menjadi Hello JavaScript karena dia nge-write atau ngubah isinya sesuai yang kita setting gitu. Terus ada variabel pada JS. Jadi variabel pada JS itu uh, dynamic ya kalau nggak salah. Jadi ada yang static atau ada yang dynamic gitu. Dia nggak se-strict JavaScript, se-strict TypeScript. Sorry, jadi kalau TypeScript itu kita
variabelnya kita set, ini tuh tipe datanya apa. Nah, kalau si IDS ini dia lebih global. Kita bisa automatically bisa using variable, let, dan cons. Si cons ya, bedanya var, let, dan cons ini, var dan let ini datanya masih bisa kita ubah selanjutnya, tapi kalau si cons ini nggak, jadi ya kalau misalnya Excel 5 ya, seterusnya bakal 5 atau santa. Jangan lupa titik koma untuk mengakhiri step. Nih, pada JavaScript untuk variabel yang terdiri dari 2 atau lebih suku kata, seperti contoh di atas, dianjurkan menggunakan camel case dalam penamaannya. Jadi, camel case itu contohnya ini. Jadi, yang pertamanya kecil, kata keduanya gede. Dalam JavaScript, variabel yang dideklarasikan dengan menggunakan kunci var atau let dapat diisi ulang atau diubah nilainya. Contohnya, var umur sama dengan 21. Terus, di bawah kita proses, kita mengubah umurnya jadi 18, kita bisa langsung assign aja umur sama dengan 18. Apakah sequence bisa? Kalau cons tadi nggak bisa. Gitu. Untuk debugging atau untuk menampilkannya, si di konsol ya atau di terminal itu kita bisa pakai console log. Kalau mau ditampilkan ke HTML bisa pakai DOM tadi ya, dokumen kan. Dan kalau pengen jadi alert ya kita pakai alert. Coba kita pakai alert kali ya di sini. Alert 1 tambah. Nah, alert yang muncul 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Data dari JavaScript ini ada string atau teks, ada number, ada boolean, ada big integer, simbol, null, undefined, sama object. Ini juga ada aturan penulisan variabel di JavaScript. Tidak boleh diawali dengan angka, dapat terdiri dari huruf, angka, dan underscore dengan berbagai kombinasi. Tidak boleh mengandung spasi atau white space. Jika variabel lebih dari 2 kata, tuliskan secara camel case. Ini lebih direkomendasikan sih buat ditulis camel case. Karena ya lebih mudah dibaca juga dan nanti bakal membantu ketika kode itu udah mulai banyak. Tidak boleh mengandung karakter spesial seperti tanda seru, titik, koma, slash, backslash gitu-gitu. Lalu ini ada looping ya. Jadi kita bisa ngeloop, mungkin udah kalau udah pada belajar basic programming atau dasar-dasar pemrograman harusnya udah belajar looping gitu ya. Jadi ya ini sama. Misalkan for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus. Terus sama. Benar nggak ya? Terus kita console log i. Nah, dia masih ini ya ngerunning ya 0 sampai 9. Karena kita mulai dari 0. Jadi ini contoh dari sederhana dari looping. Dan ini adalah contoh dari for loop dan looping dari sebuah array ya. Ini ada yang salah gimana? Ya nggak tahu salahnya gimana.
Hmm, bisa. Padahal sama ya harusnya. Ya begitulah ya. Ini juga ada for in lo. Ini bentuknya objek ya. Atau misalnya JSON juga mirip ini, JavaScript object. Outputnya John 225. Loop ini mengulang melalui objek pesan. Setiap iterasi mengembalikan sebuah kunci yang disebut sebagai X. Kunci X digunakan untuk mengakses nilai yang terkait dengan kunci tersebut. Nilai yang terkait dengan kunci diakses dengan menggunakan person X. Gitu. Jadi ini 0, 1, 2. Lalu selain itu ada while juga ya, while loop. Biasanya ini berhubungan dengan case juga gitu. Ini do while loop. Boolean expression-nya akan diperiksa setelah blok kode berjalan sekali. Ini nanti bisa dibaca-baca juga ya di webnya, ya cukup jelas. Kalau tadi kita nggak bisa lupa. Kalau tadi kita udah looping ya, kita udah coba looping, sekarang kita coba if else. Jadi di sini ada if else ini pengkondisian ya, memeriksa suatu kondisi. Jika kondisi bernilai true, maka kode yang ada di dalamnya itu bakal dijalankan. Dan jika false, maka kode yang ditentukan akan dilewatkan atau dijalankan sesuai dengan kondisi yang telah diatur juga. Nah, di sini let X sama dengan 10. If X lebih besar dari 10, dia bakal nge-return atau nampilin ini itu lebih besar. Terus kalau else, kalau dia lebih besar dari 10, kita bakal ngeluarin dia tidak lebih besar. Jangan lupa tutup kurungnya. Oh, salah. Ini titik, harusnya titik koma. Nah, karena X-nya tidak lebih besar dari 10 ya, karena X-nya kan 10, jadi dia masuknya ke kondisi yang else ini. Nah, gitu. False if ini lebih advance, dia ngecek apakah X lebih besar dari 15, jika tidak apakah dia lebih besar dari 10 gitu. Dia terus berulang-ulang. Oh, ini kayaknya salah di sini nih. Di apa namanya? Titik duanya. Lalu ada ternary juga. Ternary operation itu if else itu ditulis dalam satu garis. Contohnya kayak gini. Ini satu satu. Nah, X kurang dari 10. Lalu yang terakhir ada JavaScript HTML DOM. Ini tuh untuk memanipulasi halaman ya, kayak tadi contoh yang di sini. Yang kalau diklik dia berubah. Nah, ini tuh sering dipakai kalau dulu frameworknya jQuery ya. Nah, itu tuh sering berhubungan dengan itu.
Tapi sebenarnya penting dulu hierarkinya, elemennya, objeknya gimana itu misalnya cek juga di waitress comment. Eee, kita bisa ngedapetin ID, isi HTML itu dengan ID-nya, dengan kelasnya, dengan tag-nya juga gitu. Biasanya kayak gini-gini juga kepake ketika kalian mau scraping website gitu kan, ambil dari tag-nya, yang tag-nya apa atau yang ID-nya apa gitu. Contohnya pernah bikin udah juga sih baru kemarin. Ini ada tugas scraping, kita nge-scraping OLX, eee, di mana ya, nah di sini tuh mirip secara konsep, jadi di sini kita ngambil yang kelasnya underscore i10 jadi titik ini tuh menandakan kelas, kalau hashtag itu biasanya menandakan ID gitu. Eee, mengubah elemen HTML ini mengubah elemen HTML ini seperti yang di demo tadi ya, yang merubah isinya. Jadi kita bisa pilih ID mana yang mau diubah atau tag mana atau kelas mana yang mau diubah dengan isi yang kita mau. Dan juga bisa menambah atau menghapus elemen baru. Lalu ada event handler juga di sini. Kalau di Vanilla JS ya, jadi ada on change, ada on click, on mouse over, on mouse out, on keynote, on load. Kalau on click itu tadi contohnya button yang kita klik, jadi pas di dalam on click ini tuh ada sintaksnya. Baterai udah habis sih. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi ya? Cepat banget deh. Cepat kan? Kamu langsung ke Q&A kah? Nggak malu banget juga. Mau ada yang mau on mic, mau nanya langsung boleh kali ya. Gimana? Mungkin boleh buat teman-teman yang mau bertanya secara langsung terkait materinya bisa langsung raise hand. Boleh yang mau nanya. Dulu dapat hadiah tuh. Nah nih, wah keren banget nih dapat hadiah dari pematerinya langsung nih. Yuk nih yang mau nanya bisa hand. Oh enggak, dari GDSC. Aduh, kirain dari abang. Dari GDSC katanya bagi-bagi stiker nanti. Yuk nih buat teman-teman semua yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja. Kapan lagi akan berinteraksi sama yang sangat berpengalaman di bidang web development ini. Nah, langsung ke Slido aja kali ya, kalau ada yang mau naik langsung. Mungkin buat teman-teman yang agak malu gitu bisa ditulisin pertanyaan di Slido. Mungkin buat operator udah ditampilin ya link Slido-nya. Nah, mungkin bisa langsung di Kalau ada share tuh. Ada malam ini, yang punya saya ambil dulu gimana saya biar kita bisa bekerja sama dengan eh ini hal yang menarik sih. Jadi beda-bedanya itu dalam hal gimana tuh, ah, ada satu front end, satu back end, satu mobile atau UI UX segala macam, atau di satu bagian front end tapi skillnya beda-beda. Nah, kalau kalau tadi di situasi pertama yang aku sebutkan barusan yang ada UI UX, ada mobile, ada front end, ada back end, itu tuh biasanya ada tim leadnya ya. Tim leadnya itu yang di atas UI UX, front end, back end itu ada tim leadnya atau lead manajernya. Nah, dia itu yang ngatur nih
Kita tuh mau kerjanya gimana, apakah sistemnya Scrum atau nanti kita kerjanya barengan nih, jadi front end kerja, back end kerja, UI/UX kerja, mobile kerja, tapi saling berhubungan. Jadi misalkan UI/UX itu udah mulai start duluan, front end itu masih belum ngoding, masih mempersiapkan mau nentuin tech stack-nya apa segala macam. Terus ya apa aja yang mau dibikin gitu-gitu fitur-fiturnya. Jadi ya si front end ini baru bisa kerja juga kalau back end-nya udah jalan dan UI/UX-nya udah ada. Jadi ya saling bergantung ya kalau yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang pertanyaannya kayak yang sama-sama front end tapi skill-nya beda-beda, biasanya itu lebih di ini ya, lebih di apa jatuhnya kayak dibimbing gitu. Misalnya yang lebih jago itu bisa ngarahin atau ngelit secara langsung, ngebimbing kalau ini tuh gini gini gini. Semoga menjawab. Eh ini aku jawab yang pertanyaannya Rizky ya. Karena Mas Rizky Alfari dari Bandung, ini bertanya apa benar kalau belajar programming kita harus banyak buat project dibanding belajar terus menerus? Eh aku pakai konsep ini sih sebenarnya. Jadi tuh misalkan aku mau bikin apa, bisa belajar lah, ya belajar basicnya dulu sih, kayak baca-baca kodenya itu gimana, si bahasa A ini tuh habitnya gimana dan lain-lain, baru bisa tuh langsung terjun kayak bikin project. Oh aku mau bikin uh, backend pakai JS misalkan, apa aja yang harus disiapin. Jadi sambil belajar tuh sambil langsung praktekin. Biasanya sih kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tuh muncul, wah kalau mau bikin uh, desainnya tuh gimana, jadi aku cari how to create endpoint, bla bla bla, baca dokumentasi juga gitu. Eh banyak yang kayak gitu karena aku ngerasa lebih ini ya, lebih cepat masuknya dibanding yang teori-teori tapi nggak ada prakteknya. Tapi itu balik lagi itu dia aku sendiri. Ini yang aku tandain mungkin nanti aku anggap udah selesai ya tadi mana ya? Ini ya, ini udah selesai. Cuma kalau mau belajar HTML dan CSS harus dari HTML dan CSS dasar dulu atau langsung belajar ke HTML5 dan CSS3. Eh HTML5 dan CSS3 ini angkanya ini tuh bukan angka level yang kayak ada HTML1, HTML2, bla bla bla, enggak. Jadi HTML5 ini adalah HTML versi 5 dan CSS ini 3 ini CSS versi 3. Jadi ya ini tuh udah HTML yang terbaru dan CSS yang terbaru. Jadi ya kalau kalian belajar HTML dasar ya sama langsung belajar HTML5 dan CSS3. Saran aku selain belajar HTML dan CSS, jangan lupa kuatin fundamental basic programmingnya yang kayak struktur data dan lain-lain, karena dulu aku dulu aku juga mulai dari HTML dan CSS sih ya. Tapi makin kesini tuh ngerasa uh, lumayan susah kalau nggak punya basic struktur data yang bagus. Jadi ya karena struktur data masih jelek sekarang, jadi masih belajar-belajar juga. Karena sekarang banyak company yang seleksi itu seleksi struktur data yang kayak uh, gimana ya, kayak satu lead code, hack rank gitu tuh banyak banget. Jadi ya walaupun kalian front end pelajarin struktur. Nah, ini ya mumpung masih mahasiswa juga kan, masih banyak yang semester baru juga kan, masih semester 1, semester 2, semester 3 itu sangat disarankan buat coba-coba sebanyak mungkin, coba back end, coba front end, coba mobile, coba-coba aja karena ya masih bisa mencoba-coba, karena kalau nanti udah kerja itu ya udah lumayan susah sih ya. Walaupun mahasiswa gitu. Karena kan udah bisa ngerti, ini gue passionnya di mana ya, kayak di mobile, di front end, di back end, atau di mana.
Kalau pakai CSS HTML JS murni apakah akan buat website menjadi sangat berat? Berat enggak, tapi lebih ke eh, makan waktu development yang lebih lama. Biasanya aku pakai JS, pakai Tailwind CSS itu ya biar lebih cepatnya diedit. Instead aku bikin CSS satu gitu, tinggal pakai kelas-kelas yang udah ada di Tailwind CSS. Nah, nanti tentang Bootstrap dan Tailwind ini bakal dibahas juga ya nanti. Ditunggu saja sesinya. Untuk belajar HTML, CSS, dan JS, apakah bagus lihat YouTube atau dari website? Eh, Dua-dua sih ya. Kalau aku dulu tuh sering dari eh, web programming Unpas, terus ada persinta.com, terus ada banyak sih ya kalau DS apa HTMLG itu banyak dan itu kalau gabut ya aku play aja. Jadi kayak tontonannya aja gitu, nonton tapi nggak kerjain, cuma pengen lihat aja gitu. Dua-dua sih, lebih direkomendasikan dua-dua. Basic saya bukan di Infor, justru jurusan saya jauh dari itu, tapi suka web sama web dev, kira-kira ada kesempatan nggak ya? Ada, dan ada banget. Eh Kamu semester berapa nih? Kalau misalnya semester 5 harusnya bisa ikutan bangkit, karena bangkit itu emang benar-benar nyari buat kalian yang bukan dari jurusan non-IT atau dari non-tech, buat bisa memperdalam skill dan ilmu kalian di tech. Banyak kok yang aku kenal dia bukan dari non-tech, tapi dia bisa kerja di tech company itu banyak. Jadi ya nggak menutup kemungkinan karena tech ini tuh, materi-materi tech ini tuh bisa diakses sama siapa aja dan bisa dipelajari sama siapa aja, nggak harus dari jurusan informatika. Jadi ya jangan patah semangat, langsung aja belajar yang rajin, kayak bikin proyekan juga. Oh gabut nih, bikin ini, bikin itu. Karena banyak yang masih bisa dibikin. Jangan mikir ini sih kayak ini bakal rame nggak ya, tapi bikin aja buat jadi ajang kalian latihan ngoding gitu. Dulu aku bikin website bersinar itu pakai React.js. Jadi ini tuh kita bikinnya pakai React.js dan ini pertama kali aku dan tim pakai React.js karena kita sama-sama masih mahasiswa ya. Isinya juga seangkatan gitu. Dulu tuh aku bikin website biasa ya, HTML pakai Bootstrap itu tuh kayak sempat ngerasa ini bisa nggak ya bikin website yang pakai React yang bagus gitu. Akhirnya ya nyoba-nyoba aja, dijadiin project, pakai ini sambil dicari bisa. Ini waktunya makan waktu 5 bulan sih, bertiga bikinnya. Jadi ya jangan takut buat nyoba hal-hal baru. Mantap. Coding itu udah ada ide, tapi pas depan laptop tiba-tiba ngobrol nggak tahu harus mulai dari mana. Nah ini tuh aku sering, biasanya aku catat apa yang mau dibikin itu aku catat. Nah, aku mikirnya tuh jangan langsung ke fitur-fitur yang udah advance, yang udah bla bla bla, tapi kita mikir dulu ke basic feature-nya, MVP-nya dulu. Jadi kalau feature ini udah ada ya sebenarnya si programnya udah bisa berjalan dengan baik. Baru nanti setelah itu kita refactor, kita perbaiki, kita tambah fitur-fitur lain. Nah, misalkan mau bikin bot Discord nih, karena aku akhir-akhir ini lagi sering coba belajar bikin bot Discord. Bot Discord-nya ini tujuannya apa? Oh, tujuannya kalau misalnya ada yang balas A, dia bakal balas B. Nah, itu kita mulai dari situ dulu. Jadi gimana caranya si bot Discord ini kalau ada yang ngirim pesan A, dia bakal balas B. Kalau itu udah terpenuhi, baru nanti kita lanjut lagi. Eh, Setelah dia balas B nih, apalagi, oh mungkin dikonekin nih sama API-nya GPT, OpenAI GPT. Nah, itu gimana? Baru kita belajar lagi, oh cara konekinnya tuh gini, 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 gitu. Setelah itu apa lagi? Nah, jadi nggak langsung yang semua selesai gitu bisa aku. Jadi ya dicicil sih jatuhnya per fitur feature-nya. Jadi aku tentuin yang mana yang paling penting dulu, mana prioritas paling tinggi. Thank you Fahrian Murtaza. Lalu ada Rizky Alfarid Hafiz. Perbedaan JavaScript front-end sama back-end ada di sisi apa?
sisi codingannya beda. Kalau di JavaScript itu kan codingan JavaScript-nya itu eh, gabungan apa ya JSX ya biasanya kalau eh, React itu. Jadi yang JS tapi dalamnya tuh HTML gitu. JS ini juga biasanya variabel-variabel atau apa ya namanya eh prosesnya gitu sih. Jadi misalkan state-nya disimpan di JS gitu-gitu. Mungkin ini masih belum agak bayangan ya. Kalau backend-nya itu ya, gua ada nggak ya contohnya? Seven JS ini satu front end. Hmm. Bang, mungkin ini mengingat waktu juga kita batasin aja waktu untuk tanya jawabnya itu sampai 21.05 ya. Buat teman-teman yang mungkin nanti pertanyaannya belum sempat terjawab, bisa langsung ke forum GDSC di Discord aja. Jadi nanti bakal ada member lain atau orang lain yang bakal bantu menjawab nih pertanyaan dari teman-teman semua. Oh, mirip aja warnanya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang masih mau dijawab bisa dilanjut Bang sampai 21.05. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya backend tadi itu ya kayak gini ya, ini contohnya nanti bisa kalian cek di repo-nya. Ini tuh contoh backend menggunakan JavaScript. Dapat. Kalau yang front end itu dia lebih ke tampilannya sih ya. Kalau yang backend itu kan lebih ke sisi bisnisnya, ke database-nya gimana. Jadi ini contohnya di front end, looping dan lain-lain. Kalau di backend tuh kayak gini, gitu. Semoga menjawab ya. Em, terus di Slido tadi ada yang nanya. Nah, biar kayak gini tuh biasanya aku nonton-nonton YouTube ya, nonton YouTube-nya Mas Imre. Nanti mungkin aku bakal share juga. Atau kalian bisa join juga ke Discord-nya Google Dev ID ya. Google Devs ID. Nah, itu biasanya kita ada forum-forumnya juga. Bisa aku baca-baca dari situ atau dari grup-grup Telegram eh yang bahas-bahas teknologi-teknologi baru gitu. Favorit sih Telegram ya. Ada namanya eh teknologi umum. Itu bagus. Jadi coba cari aja namanya teknologi. Filmwork Career Path Web Developer. eh ya, biasanya ada dua, tiga ring front end, back end, full stack. Full stack ini ya dia mencakup front end dan back end. Basic yang harus dikuasai, basic JavaScript, pastinya basic struktur data dan algoritma itu perlu banget dipelajari. Ya sama-sama basic, kalau pengen dalamin front end ya basic-basic front end itu kayak gimana, DOM itu gimana, HTML gimana, dan lain-lain. Buat buat sebagai panduan mungkin bisa cek roadmap.sh juga, di situ ada apa aja sih yang perlu dipelajari buat front end, buat back end gitu. Biar nggak burn out ya, kalian bisa atur-atur aja waktunya gimana biar nggak pusing, nggak capek gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi mungkin data 905 nih. Balikin. Terima kasih banyak Bang Razan udah berbagi ilmu pada malam hari ini dan juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, mungkin selanjutnya nih kita bakal masuk ke ice breaking nih buat menguji kemampuan kita setelah kita mendengar ilmu-ilmu luar biasa dari pemateri kita hari ini. Nah, mungkin buat operatornya bisa langsung di-share kode quizisnya. Nah, buat teman-teman yang join lebih awal di kuisis ini bakal dapat poin tambahan. Nah, itu bisa membantu kita juga buat jadi pemenang nih. Karena untuk top 3 teratas tuh bakal dapat hadiah luar biasa nih dari GDSC. Ayo mungkin bisa langsung join di dengan code-nya 928435.
Kapan lagi akan dapat hadiah nih? Join terus lah. Mungkin juga ada scan QR code-nya buat yang susah ngeliat code-nya. Siapa tuh yang join? Nah, kan udah ada 9 peserta nih. Yuk, mana yang lain mungkin bisa langsung bergabung ke kuisisnya. Udah 11 orang, 12. Udah rame ya. Ayo, ayo, ayo. Stiker kapan lagi tuh stiker? Mungkin buat teman-teman yang nanti ketika akhir dari kuisisnya namanya tuh berada di 3 teratas, bisa langsung di SS kemudian dikirimkan ke Instagram jadi SJPSK buat dapat hadiahnya. Menit lagi waktunya, langsung join. Kuisisnya bakal kita mulai 21:10 ya. Ayo langsung bergabung aja nih. Kapan lagi dapat stiker JDSC, stiker yang langka gitu ya, yang kece-kece. Kenapa yang banget? Langka banget, gak ada yang kuis. Itu tuh dari start aja. Masih ada yang mau join mungkin dalam menit-menit terakhir nih Bang. Masih kita tunggu 1 menit terakhir. Ayo, ayo, ayo. Mungkin kayaknya nggak ada yang mau join kuisis lagi, mungkin langsung kita mulai nih ya. Ayo nih, pasti udah pada deg-degan kan dengan soalnya. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Orang nggak dianggap ya. Buat jangan lupa di-add ya nanti di akhir supaya dapat progresnya.
Aman masih ada Furkan Ramadan dan coachnya. Ayo, siapa yang bisa kalahin? Ya, Furkan yang mau Furkan ya. Untuk kuisnya itu 3 menit lagi. Jadi buat teman-teman yang belum pada selesai bisa cepat-cepat ini selesai. Sebentar ya, saya mau kurang aja salah. Jadi karena waktu udah mau habis, jadi kita hitung dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi udah siap, ini siap. Dan itu pemenang atas yang bakal dapat hadiah nih dari GBSC ada jangan lupa SS. Salah satunya itu ada Farid, juara 2-nya itu Furkan Ramadan, dan juara ketiga Alfal. Sayang banget nih Furkan. Dari juara 1 jadi juara 2. Selamat buat menang. Jangan lupa SS dan kirimkan ke Instagram WSK. Skip Farid, ya terlalu jauh ya. Banyak kirimnya stikernya. Kirim lab DMI ya, Bang. Saya juga. Ini Ya, podcast. Halo, selamat malam. Sekarang jauh. Nah, selamat. Izin kan? selamat Sebenarnya gampang. selamat buat menang yang menang, jangan berkecil hati karena bakal ada bootcamp minggu depan dan siapin diri kalian buat nyimak lagi materinya dan juga menangin kuisnya. Nah, sebelum acara kita berakhir, baiknya jangan foto bersama dulu nih buat kalian dan dokumentasi acara kita lihat buat
Mungkin buat teman-teman semuanya yang bisa on cam, bisa langsung on cam. Yuk semuanya on cam yuk. Yuk semuanya on cam yuk. Yuk, ada yang on cam lagi? Ayo, ayo. Ya nih, langsung 1, 2, 3. Ayo on cam yuk. Kelihatan semua nggak nih? Insya Allah kelihatan. Kelihatan. Rame ya Bang Riyad ya? Rame lah. Oke, bakal kita hitung. 3, 2, 1. Senyum. Oke, bakal kita hitung. Mungkin GDSC ya. Jalan tuh. GDSC. GDSC ya. GDSC. 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi nih, gaya bebas nih. 1, 2, 3. Dan satu lagi nih, mungkin dari tadi gaya bebas mulu, nggak ada gaya formalnya nih. Mungkin senyum aja nih, senyum tercantik kalian. Senyum Pepsodent ya. Ayo nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya buat yang udah hadir ke acara pada malam hari ini. Aku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa di bootcamp selanjutnya. Selamat malam semuanya. Thank you. Thank you Bang Razan. Malam. Ken, jangan lupa bikin Bisa Apa, Kak? pergi. Kak, Instagramnya apa Kak? Ayo besok penutupan. GDSC USK. GDSC USK. Nggak ada spasi ya, @GDSC USK. Itu Oke. ada di link. Permisi. Terima kasih semuanya. Aku mau nanya. Udah lewat depan. Lah, bukan. Ini kirimnya kayak mana? Ya, Oke, SS aja ya. namanya di SS berdasarkan urutannya. Langsung kirim ke DM GDSC USK. Oke, thank you. Yang mau live bisa langsung, boleh live. Thank you. Terima kasih Bang Razan. Oke, thank you. Cewek itu history Thank you Kak Marlina. Thank you Bang Razan. apa? Di GDSC